Pemirsa, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank CIMB Niaga. Kita telah terhubung dengan Chief Economist Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean. Selamat pagi, Pak Adrian. Selamat pagi. Ya, tampaknya rupiah kita itu beberapa hari ini menguat ya. Sentimennya apa saja, Pak Adrian? Oh, banyak ini. Satu, sebetulnya dolar indeks sendiri yang sebetulnya kurang bergairah, turun gara-gara kerusuhan di Amerika Serikat, sehingga kemudian itu mengangkat mata uang regional, hingga Indonesia itu kurang lebih apresiasinya inline dengan regional currencies. Di satu pihak. Di lain pihak tuh kelihatan memang mata uang Chinese Yuan itu memang juga menguat dari beberapa waktu yang lalu, kira-kira 7,11, 7,12, bahkan pernah 7,14 per US dollar, tuh sekarang jadi 7,07. Dan ini semua kemudian menyebabkan terjadi penguatan di dalam rupiah. Baik, begitu pula kita sempat menjadi yang paling kuat ya mata uangnya di Asia. Apakah memang kita juga didukung oleh fundamental kita yang bisa dibilang kuat, atau ada apa tanggapan Anda, Pak Adrian? Oh, ini tidak ada hubungannya dengan fundamental ya, karena supply demand balance itu yang Anda maksud dengan fundamental itu nggak begitu kondusif sebetulnya untuk mata uang rupiah. Kalau kita lihat misalnya productivity levelnya rendah karena GDP growth kita turun, lalu kemudian fiscal deficit kita, lalu kemudian memang current account deficit kita diperkirakan turun, tapi semua orang juga sudah tahu. Nah, ini ada faktor lain yang mungkin sedikit ya mempengaruhi juga, adalah inflow dari asing. Karena selama 1 minggu terakhir saya melihat ada inflow di bond market, sedikit di equity market, walaupun secara overall year to date angkanya masih tetap di kisaran 140 triliun outflow ya, nggak berubah banyak dibanding katakan 2 bulan terakhir ini. Baik, beberapa stimulus yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menurut Anda apakah sudah baik saat ini? Kalau kita lihat sebetulnya kan pembelian Bank Indonesia terhadap di primary market, di primary bond market itu kan memang itu yang mengangkat bond market. Saya kira stimulus dalam kaitan itu saja yang saya lihat, tapi yang lain-lainnya misalnya pelonggaran GWM yang kemudian diikuti dengan secondary GWM yang dinaikkan dengan proporsi yang sama, sehingga menyebabkan kelebihan likuiditas di perbankan itu dibelikan bonds di primary market, itu hanya mempengaruhi bond market dari sisi domestik, tapi tidak banyak berpengaruh pada rupiah. Itu sih. Ya, kalau kita memang punya banyak sentimen positif untuk hari ini, Anda perkirakan pergerakan rupiah seperti apa, Pak Adrian? Saya kira pergerakan rupiah tetap di range 14 ribuan hari ini, 13.900 sekian sampai 14.100, saya kira di situ. Baik, nah ini Bank Indonesia merilis data cadangan devisa bulan ini itu naik menjadi 130 miliar rupiah. Apakah ini akan menjadi katalis positif juga? Enggak, kalau kita lihat komposisinya sebetulnya 3 miliar rupiah kenaikan itu kan terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu adalah 1 miliar rupiah itu more or less itu datang dari inflow di bond market dan di equity market. Lalu 2 miliar rupiah itu kan datangnya dari issuance obligasi di luar negeri, US dollar denominated bonds oleh BUMN, dan penarikan utang luar negeri. Jadi itu sebetulnya komponen dari kenaikan 3 billion itu.